So, ini adalah rancangan PC Mini Tech. So, ini gue buat fast aja, cepet aja. Jadi ini PC cooler ya. Ini i100 Pro Mesh ya, ITX case. Jadi ini untuk casingnya seperti ini 646.000 ya. Kalian sebelum beli barang itu mesti baca-baca lagi nih. Ya ini untuk max GPU-nya panjangnya gimana, lengthnya gimana ya, lebarnya gimana, mesti baca semua jelas ya. Itu dulu ya. CPU height-nya gimana, semuanya mesti baca. Ya pokoknya kurang lebih kayak gini. Saya sih gue jujur kalau rakit PC kayak gini gue sebenarnya agak males, jujur aja, lebih honest. Kalau kita ngomongin secara Inggris, enak gak sih sebenarnya rakit komputer di rakit komputer dengan pakai mini heaters gitu, males gue sebenarnya. Untuk power supply juga gue pilih yang SFX ya. Ini 1,5 juta ya. Itu dulu. Ya power supply FSX Ter, oke. 650. Seperti ini. Ya ini masih oke banget buat investasi yang panjang aja, investasi ya. Habis itu gue juga pakainya yang thermal run CPU air cooler low. Itu mana ya, dia punya heat nih ya, 92K15 ya. Oke. Udah pasti muat. SSD NVMe Gen 4 MP44L. Habis itu di sini nih, nah RAM, lu lihat nih perbedaan harga RAM ya. RAM paling gak dapat 2x4 GB. Itu dulu. Kalau ambil 2x8 nggak oke-oke aja kalau lu merasa duitnya ada mah, why not? Mantap-mantap pasti mini ATX dong. Masa lu mau ambil micro ATX? Gak mungkin dong, gak muat dong. Gak mungkin muat. Udah pasti gak mungkin muat. Kalau kita misalkan ambil micro ATX gitu dulu. Ya. Oke, pakai Ryzen 5 5500 GT. Bang Gris, ini oke gak sih? Oke, not bad. Ya. Masih 6 core 12 thread, masih bisa buat jangka panjang lagi, masih bisa. Ya. Kita ngebahas spesifikasinya juga nih, 5500 GT itu masih 6 core 12 threads. Ya, TDP juga masih 65 watt, frekuensi di 3,6 atau 4,4. Soket AM4 L3 case 16 MB itu dulu ya. Oke lah, not bad lah. Dan Vega 7 tuh bisa start sama 1050 ya, atau 1050 Ti gitu ya. 1050 saya tuh oke ya. Ini juga kita buat perbandingannya. Untuk Halo Infinite Vega ya, Halo Infinite ya, ini game ya. Internet kampret, buat apa internet cepet ya. Yang 33 fps, yang ini berapa? Ini juga 30 fps. Oke, sama MP. Nah ini sebenarnya tapi lebih tinggi ya, ini Warzone. Tapi bisa lebih tinggi sih. Tapi saran saya, ini ada saran saya juga, anyway. Kalau kamu ada berkat atau ada rezeki, saran saya kamu bisa upgrade dari Vega 7 ya. Saya rasa bisa upgrade ke kalau memungkinkan RTX 3050 oke lah ya. RTX 3050 juga udah oke, 6 GB ya. Tapi kan ini kan low profile kan, kamu mesti cari yang low profile juga, itu dulu ya. Misalkan ini deh, misalkan kita cek juga nih ukurannya muat gak ya. 182 kali 40 nih. $348 muat ini mah. Headnya bentar. Ya masih muat banget, nggak masalah. Oke. Nih ya, masih muat. Hari ini berakhir. Oh ribet, nggak boleh beda jauh saya. Nah, ini 30 cm nih, plus 30-an lah. Nah, GPU-nya. Tadi dibilang bahwa panjang maksimum yang disupport 30 cm dengan ketebalan nggak lebih dari 4,8. Yang pertama, ini 30 cm nih, plus 30-an lah.
tapi waktu mau dimasukin nggak bisa karena nyangkut di sini ada bagian belakang ini mau di sini ini jadi nggak bisa masuk. Jadi Ya sorry, nih ya. GPU-nya ternyata tebelnya 30 cm lah, 30 cm ya. nggak tahu, maka nanti setelah masuk bisa ditutup atau tidak karena saat ini udah GPU. Sekarang kita kalau pakai GPU ini nanti kasihnya nggak bisa. Harusnya muat, ya ini udah pasti muat. Oh ya, sudah. Berarti PR saya untuk bisa menghidupkan mini PC ini adalah pertama mana Pak? Ganti riser dan yang kedua ganti GPU deh. Itu saya cek ke setting kalau nggak salah masih 11 detik. Saya nggak kita aja. Sekarang otaknya Oke, dan kalau di total nih, kita total dulu aja. Bisa kita juga buat perbandingannya juga ya nanti ya. Ini udah berapa duit nih? 646. Tambah 1499. Tambah 580. Tambah 1780. Tambah 2450. Tambah 2630. Tambah 2375. Ya ini 11.900 nih. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ya. Hai. Ini kalau RAM-nya 2x8. Kalau misalkan 2x4 berapa? Coba hitung, coba dikurangin 1,3 gitu dulu ya. Sebelas dikurang, bener ya? Harus 150 ya, 1,3 juta. Beda udah 1,3 juta nih. Dikurang 1.300.000. 10.660.000 ya. Jadi kalau RAM-nya 2x8 12 juta. Ya kalau RAM-nya 2x4 10,6. Nah, habis itu kalau misalkan ditambah sama GPU, misalkan dari GPU-nya 3050 nih, 6GB ini tinggal tancap doang. 4656. 12,3 ya, ini 12,3 ya. Kalau misalkan RAM-nya 2x4 itu dulu, coba ya. Kalau 11.960 ditambah 465 jadi berapa? 4656 16.600. Nah, keputusan di tangan kalian ya. Itu dulu. Habis itu kalau kita cek 550 GT versus RTX 3050 ya, jadi saya habis nonton Mortiba ya. Pasti udah kerasa banget performanya, beda banget ya, itu aja sih. Kerasa banget kalau kita ngomongin secara performance-nya. Udah enak banget ini. Ya, ultra setting, DLSS quality. Oh bentar, 5000 GT, sorry. Kita bakal cari ada nggak? Ryzen 5 5500 GT. Oh nggak ada. Oh nggak ada cuy, udah cari cuy ya. Ya udah deh ya. Kalau menurut kalian gimana? Apakah oke atau enggak? Coba komen.